Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-115. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan epik antara Picard dan Gam. Ketika Picard sedang asik makan monster-monster yang melintas di hadapannya, ia tiba-tiba diserang dari belakang dan dimakan oleh Gam. Namun dengan usaha kerasnya, Picard merengsek keluar dan akhirnya berhasil selamat dari sergapan Gam. Dan di pertarungan lainnya kita diperlihatkan aksi dari anak didik Atomic Samurai yang sedang melakukan pengejaran monster yang kabur dari mereka. Setelah lama melakukan pengejaran, mereka akhirnya menemukan monster tersebut. Namun ancaman berada di hadapan mereka. Lantaran monster yang mereka kejar nampaknya melepaskan monster ganas bernama Evil Natural Water. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan aksi dari puri-puri prisoner yang sedang berenang di dalam tembok guna mencari monster kucing yang kabur darinya. Puri-puri prisoner nampaknya kehilangan jejaknya dan ia terus menyelam hingga lantai bawah tanah markas asosiasi monster. Setelah menyelam sampai ke lantai bawah tanah, puri-puri prisoner menemukan sebuah ruangan yang di dalam ruangan tersebut terdapat sosok manusia yang sedang dirantai. Manusia tersebut adalah Garou, si pemburu pahlawan. Setelah kalah melawan Orochi, Garou nampaknya disekap di lantai bawah asosiasi monster. Melihat terdapat seorang yang sedang dirantai, puri-puri prisoner dengan cekatan berlari menghampiri orang tersebut. "Aku menemukan seorang dirantai, akan kuselamatkan kau," kata puri-puri prisoner. Setelah dihampiri puri-puri prisoner, Garou pun tiba-tiba tersadar. "Ah, kamu sudah sadar. Aku adalah pahlawan kelas S, puri-puri prisoner. Aku kabur dari penjara hanya untuk bertemu denganmu," kata puri-puri prisoner. Puri-puri prisoner kemudian mengamati sosok yang berada di hadapannya. Ia berpikir jika ia seperti mengenali sosok di hadapannya melalui poster buronan. Dari sisi Garou, ia kemudian tersadar sepenuhnya dan langsung menyerang puri-puri prisoner dengan membabi buta. Rantai yang sebelumnya menahan agar tidak kabur dapat terlepas dengan sangat mudah. Dan nampaknya Garou tidak hanya menyerang puri-puri prisoner dengan serangan biasa, melainkan ia menargetkan syaraf-syaraf musuhnya. Terbukti puri-puri prisoner tidak dapat terbangun dan bergerak setelah ia mendapatkan serangan mematikan dari Garou. "Aku tidak bisa berdiri. Walaupun aku sudah menyelimuti tubuhku dengan zirah buluku, aku masih menerima luka yang cukup parah," kata puri-puri prisoner. Dari sisi Garou, setelah menyerang puri-puri prisoner, ia lantas meraung seperti macan. Puri-puri prisoner pun merasa ketakutan dan ia berpikir jika ia saat ini secara tidak sengaja telah membangunkan orang yang sangat berbahaya. Dan scene pindah ke sisi lain. Diperlihatkan pahlawan bodak berjubah kita yang sedang kebingungan mengitari markas asosiasi monster. Sambil berkeliling, Saitama berkata, "Hah? Tak kusangka ada dunia seperti ini di bawah selokan. Awalnya aku pikir ini reruntuhan kuno. Ternyata ini adalah lubang galian yang baru dibuat. Seperti sarang semut saja. Teman-teman dari makhluk yang menyerangku sebelumnya pasti bersembunyi di sana. Jika aku bertemu dengan pemimpinnya atau semacamnya, akan kutegur dia. Sebagai tetangga, aku harus sampaikan pesan ini. Mereka harus waspada terhadap gangguan seperti suara berisik dan segala tindak kekerasan," kata Saitama menggerutu. Dan tiba-tiba terdapat monster raksasa yang muncul menyerang Saitama. Dan piek, monster itu pun dibuat hancur lebur seperti tape oleh Saitama. Dengan santai Saitama mengalahkan monster yang berusaha menyerangnya. Saitama lantas berkata, "Setelah itu akan kukalahkan monsternya sebagai pahlawan," lanjut Saitama. Dari kejauhan, Saitama nampaknya sedang diawasi oleh seseorang. Bukanlah monster yang mengawasi Saitama, melainkan pahlawan kelas S bernama Flashy Flash. Melihat Saitama yang berjalan menghampirinya, Flashy Flash lantas berkata dalam hati,
Dilihat dari langkah kakinya, beratnya sekitar 70 kg. Jadi dia bukan seorang bocah. Auranya juga berbeda dengan para anggota yang berkumpul di sini. Mungkin dia adalah monster setengah manusia. Selagi dia lengah, akan kuhabisi dia dengan serangan cepat, kata Flashy Flash. Dan wush! Flashy Flash menyerang ke arah seorang yang melangkah dengan super cepatnya. Namun serangan Flash sia-sia ya, karena yang diserang itu Saitama, men. Kecepatan Saitama lebih cepat dari Flashy Flash. Flash pun terkejut dengan aksi dari Saitama. Dia menghindarinya. Dia bukan monster, kata Flashy Flash. Flash kemudian menyadari suatu hal dan mengingat sosok botak berjubah yang coba ia serang. Sebelumnya mereka berdua pernah berjumpa di rapat kelas S membahas bencana yang akan menyerang bumi. Flashy Flash mengingat jika Saitama adalah seorang pahlawan kelas rendah yang ia lihat di markas Asosiasi Pahlawan bersama Genos. Flashy Flash sempat berpikir kenapa pahlawan botak berjubah berada di markas Asosiasi Monster. Namun pikiran itu pun teralihkan oleh reaksi kecepatan Saitama yang dapat menghindari serangannya. Apa-apaan kecepatan reaksinya itu? Dia benar-benar menghindari seranganku. Apa ada seorang di kalangan para pahlawan yang mampu menandingi kecepatanku? Atau ini cuma kebetulan saja? Berarti dia mampu membaca seluruh pergerakanku. Aku tak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ditambah tekanan misterius yang dia pancarkan ini, instingku berkata ada yang tidak wajar dengan orang ini, kata Flashy Flash. Dari sisi Saitama, ia justru menunjuk Flashy Flash dan berkata keheranan kenapa ia diserang mendadak. Karena penasaran dengan kemampuan si botak, Flashy Flash lantas mencoba menyerang Saitama lagi. Dan wush! Tebasan kilat diarahkan ke arah Saitama. Dan lagi-lagi Saitama dapat menghindari serangan Flashy Flash. Setelah diserang, Saitama lalu berkata, "Apa kau juga monster?" kata Saitama sambil menunjukkan bogemannya. Melihat Saitama yang bersiap-siap akan memukulnya, Flashy Flash lantas mencegah Saitama dan berkata, Tunggu, lihatlah baik-baik. Apa terlihat seperti monster?" kata Flashy Flash. Walaupun telah menjelaskan jika dirinya adalah manusia, Saitama tetap menganggap Flashy Flash adalah monster. "Kau adalah monster si rambut panjang berponi," kata Saitama. Flashy Flash kemudian menjelaskan lebih detail tentang identitasnya, bahwa ia adalah seorang pahlawan kelas S bernama si kecepatan cahaya. Mengetahui pahlawan kelas S berada di bawah tanah rumahnya, Saitama lantas bertanya kepada Flashy Flash, "Kenapa pahlawan kelas S sepertimu sampai turun ke sini? Apakah ada hubungannya dengan semua keributan itu?" tanya Saitama. Flashy Flash lalu membalas, "Apa? Jadi kamu kesini tanpa tahu apapun? Ini adalah markas persembunyian Asosiasi Monster. Musuh di sini ganas-ganas loh. Sebaiknya kau kembali saja," jawab Flashy Flash. Dan dengan kebodohannya, Saitama tidak menyadari jika ia berada di dalam markas musuh. Flashy Flash kemudian mengingatkan Saitama jika ia sebaiknya pindah dari kota Z, lantaran kota Z saat ini telah dikuasai oleh monster. Namun dari sisi Saitama, ia menjawab dengan santai jika ia mendapati monster yang menyerangnya, ia tinggal menghajarnya saja. Yang penting ia dapat tinggal dan menetap gratis tanpa biaya sewa. Flashy Flash lantas meminta maaf kepada Saitama jika ia tadi hanya mengujinya. Dan Flashy Flash menyuruh Saitama lekas mengungsi, lantaran tempatnya berada saat ini terdapat monster dengan level bencana iblis dan bahkan di atasnya. Namun dengan santai Saitama berkata jika ia akan baik-baik saja. Flashy Flash kemudian melanjutkan, "Jangan terlalu yakin dulu. Kita belum menerima laporan apakah bosnya sudah kalah atau belum. Itu adalah masalah berbahaya dan misterius saat ini. Bos Asosiasi Monster namanya adalah Raja Monster Orochi," kata Flashy Flash. Mendengar nama Raja Orochi, Saitama nampak sedikit terkejut. Namun ia tidak menyadari apapun. Ia hanya berpikir jika namanya terdengar cukup kuat. Padahal Saitama itu loh udah bertemu dengan Raja Monster Orochi dan menghajarnya sampai tak berdaya. Malah terkejut sekarang Jan koplak budak ini. Setelah menjelaskan tentang Raja Monster Orochi, Flash menyuruh Saitama untuk pergi ke permukaan dan mempasrahkan urusan di bawah tanah rumahnya kepada para pahlawan kelas S. Saitama sebenarnya menyetujui saran dari Flashy Flash. Namun karena ia tidak tahu jalan, Saitama meminta tolong kepada Flash untuk menunjukkan jalan keluar. Flashy Flash pun menyetujui.
Tetapi ia memperingatkan Saitama jika terdapat musuh kuat yang muncul, ia tak akan melindungi Saitama dan mengingatkan Saitama jika kemungkinan besar Saitama juga ikut terseret dalam pertarungan. Mereka berdua pun akhirnya jalan bersama-sama di markas Asosiasi Monster. Dan scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan puri-puri prisoner yang secara tidak sengaja menemukan tempat di mana Garou disekap oleh Asosiasi Monster. Karena membangunkan Garou yang sedang pingsan, puri-puri prisoner dibuat babak belur oleh Garou. Dan di tempat lain kita diperlihatkan pertemuan antara Saitama dan Flashy Flash. Keduanya kemudian memutuskan untuk menelusuri markas Asosiasi Monster. Walaupun Flashy Flash menyadari kekuatan dari Saitama, namun ia tak mengetahui jika Saitama lah yang berhasil mengalahkan Raja Monster Orochi. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-115. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.